Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula kita hanturkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Mimi Andriani sebagai moderator, Febiola Supriyadi sebagai presentator pertama, Dewi Aryani sebagai presentator kedua, dan Irda Suryati sebagai presentator ketiga. Pada hari ini kami akan menjelaskan materi tentang pasar keuangan internasional, di mana pasar keuangan internasional bukanlah merupakan hal yang asing lagi bagi keuangan internasional. Yang jelas adalah bagian penting dalam transaksi keuangan antar negara dengan adanya pasar keuangan internasional. Karena dengan adanya pasar keuangan internasional mempermudahnya pertukaran valuta dan modal. Kebanyakan pasar hubungan internasional domestik, kebutuhan akan dana prasarana dan pembiayaan disediakan oleh kreditor atau investor dalam negara yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya akan membacakan materinya, yaitu pengertian pasar keuangan internasional. Pasar keuangan adalah merupakan mekanisme pasar di mana dimungkinkannya bagi seseorang atau korporasi untuk dengan mudah melakukan transaksi penjualan maupun pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan, saham atau obligasi. Dan dalam sekuritas komoditi juga memungkinkan untuk dapat melakukan pembelian dan penjualan atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan pertambangan. Pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang subjeknya adalah antara negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli. Baik, selanjutnya bagian 2, motif menggunakan pasar keuangan internasional. Terdapat beberapa motif terjadinya pasar keuangan internasional yang menjadi alasan terjadinya transaksi keuangan antara negara. Di antaranya adalah motif untuk memberikan kredit dalam pasar uang. Bagian A, tingginya tingkat suku bunga asing. Beberapa negara mengalami kekurangan dana pinjaman sehingga menyebabkan tingkat bunga di negara tersebut menjadi tinggi. Bagian B, taksiran kurs mata uang. Pada umumnya, kreditor akan memasukkan modal pada negara di mana mata uangnya diharapkan akan menguat terhadap mata uang kredit tersebut. Bagian C, diversifikasi internasional. Manfaat dari diversifikasi internasional adalah dapat mengurangi kemungkinan kebangkrutan pada pinjaman secara bersamaan. Motif untuk meminjam di pasar asing. Yang pertama yaitu tingkat suku bunga yang rendah. Beberapa negara memiliki pasokan dana yang cukup besar sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang relatif rendah. Peminjam akan berusaha untuk meminjam dana dari kreditor pada negara tersebut karena suku bunga yang rendah. Yang kedua yaitu taksiran kurs mata uang lokal. Apabila mata uang lokal akan terdepresiasi terhadap mata uang asing, maka MNC akan melakukan pinjaman dana mata uang lokal. Demikian pula sebaliknya. Jenis-jenis pasar keuangan internasional. Jadi ada beberapa jenis-jenis pasar yang dikenal dalam pasar keuangan internasional. Yang pertama yaitu pasar valuta asing atau pasar uang internasional. Pasar valuta asing adalah pasar yang menyediakan sarana fisik dan institusional untuk melakukan perdagangan valuta asing, menentukan nilai tukar dan menerapkan manajemen valuta asing. Pasar ini berfungsi untuk memastikan bahwa dana yang akan ditransfer secara efisien dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau penabung pada pihak yang membutuhkan atau peminjam.
Adapun fungsi pasar valuta asing yang pertama yaitu mentransfer daya beli antar negara, yang kedua yaitu mendapatkan atau menyediakan kredit untuk membiayai transaksi perdagangan internasional, yang ketiga yaitu sebagai wahana untuk meminimalkan resiko karena perubahan nilai tukar. Yang kedua yaitu pasar euro currency. Pasar euro currency melakukan atau mentransfer dana internasional khususnya untuk yang berjangka pendek. Dalam pasar ini hanya bank-bank komersial memakai perantara, yaitu menerima deposito berjangka pendek dalam berbagai mata uang, kemudian memanfaatkan dana ini untuk disalurkan dalam bentuk kredit yang berjangka pendek juga. Deposan atau peminjam utama dalam pasar ini adalah perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu pasar Eurokredit. Pasar Eurokredit melayani unit ekonomi yang kekurangan dana, terutama dalam kredit jangka menengah. Syarat pinjaman jangka menengah biasanya lebih dari 1 tahun dan masa jatuh tempo umumnya 5 tahun. Perbedaan utama antara kredit di pasar Eurokredit dan Eurosurensi adalah pada jangka waktu kreditnya. Bank-bank komersial yang berperan aktif dalam pasar Eurosurensi sebagai lembaga perantara juga dapat bermain di pasar Eurokredit. Perusahaan dan pemerintah pada umumnya meraup dana sebanyak-banyaknya dari pasar ini. Kemudian yang keempat yaitu pasar Eurobond. Pasar Eurobond memudahkan transfer dana jangka panjang dari pihak yang kelebihan dana kepada yang kekurangan dana. Dengan kata lain, pasar Eurobond mengisi kekosongan penyediaan dana jangka panjang yang tidak dapat diberikan oleh pasar Eurosurensi dan pasar Eurokredit. Beberapa bank komersial berpartisipasi dalam pasar ini dengan membeli Eurobond atau obligasi sebagai investasi. Tugas utama bank ini adalah melayani perusahaan besar dan pemerintah dalam memasarkan obligasi. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu pasar saham internasional. Pasar saham internasional melayani transfer dana jangka panjang dalam wujud investasi equity atau equity investment. Pertumbuhan yang mengesankan dalam transaksi saham internasional sebagian besar diakibatkan oleh adanya international mutual funds. Yang terakhir ini, selain memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan-perusahaan asing, juga mempunyai akses yang lebih mudah ke pasar internasional dibandingkan investor individu. Dengan demikian, mereka dapat mengumpulkan dana dari investor individu untuk menciptakan suatu portofolio saham internasional. Maka kesimpulan dari pasar keuangan internasional yaitu pasar keuangan internasional merupakan hal yang sangat penting dalam transaksi antar negara, di mana pasar keuangan internasional berkaitan dengan sekuritas kondisi keuangan dan sekuritas pada kondisi alam. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.